Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena kalian kemarin sudah ulangan, hari ini akan Ibu bahas terkait dengan jawaban-jawabannya. Semoga ini bisa memberikan kalian pemahaman lebih ya. Jadi kedepannya bisa menjawab dan juga lebih paham terhadap materi teks eksposisi ini. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Bagian akhir dari sebuah teks eksposisi yang berupa penguatan kembali. Jelas ya, sudah dituliskan di sini bagian akhir. Ingat, struktur teks eksposisi itu ada apa saja? Tesis, rangkaian argumen, dan penegasan ulang. Bagian akhirnya itu penegasan ulang, berarti jawabannya adalah yang ini. Ini pasti sudah bisa semua ya, karena hanya pengertian saja. Jadi di buku paket bahasa Indonesia kalau sudah pernah baca pasti bisa lah. Yang kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kutipan teks di atas termasuk bagian struktur lagi nih. Ini termasuk apa menurut kalian? Termasuk ke dalam bagian argumentasi, karena ini adalah opini atau pendapat atau argumen dari si penulis. Lanjut. Pola paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf, otomatis langsung ya, tahulah di awal, di depan, deduktif. Selanjutnya, pola paragraf yang gagasan umumnya terletak di akhir paragraf, jelas ini adalah induktif. Paham ya, ini dua ini perbedaannya? Paham? Lalu ini, ide pokok paragraf di atas masih ingat tidak dengan ide pokok? Ide pokok nanti terkait dengan jenis paragraf. Jenis paragraf kemarin waktu kita belajar melalui Zoom itu ada berapa? 3. Deduktif, induktif, campuran. Nah, ide pokok dalam paragraf ini menurut kalian terletak di mana? Di awal dan akhir, atau akhir saja? Yuk kita baca dulu. Di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu informasi di bidang apapun dari buku, jadi memang tak salah kalau buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Ide pokok paragraf di atas adalah yang mana? Di sini ada kata kunci nih. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Berarti simpulan ya. Jadi ini termasuk ke dalam paragraf induktif. Dan jawabannya adalah buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Selanjutnya, ide pokok lagi ini. CV merupakan salah satu syarat yang diminta perusahaan saat hendak melamar kerja. CV biasanya berisi data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman, keahlian, prestasi, dan data penunjang lainnya. Semua data tersebut harus dimasukkan ke dalam satu halaman CV secara singkat, padat, dan jelas. Usahakan data-data yang dimasukkan ke dalam CV hanyalah data yang penting saja, seperti data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, serta pengalaman kerja. Ide pokoknya ada di mana nih? Ada di depan belakang atau gimana nih? Ada di depan. CV merupakan salah satu syarat saat hendak melamar kerja. Kenapa kok bisa seperti itu? Nih, CV merupakan salah satu syarat yang diminta perusahaan saat hendak melamar kerja.
CV biasanya berisi. Kata CV biasanya ini berarti kan merujuk ke kalimat sebelumnya, iya tidak? Menjelaskan kalimat sebelumnya. Di depan kan sudah menyebutkan CV. Di sini disebutkan CV dengan lebih rinci lagi, dengan lebih jelas lagi. Berarti ini termasuk kalimat penjelas. Makanya ide pokok paragrafnya ada di depan. Ini termasuk ke dalam paragraf deduktif. Yuk, selanjutnya. Kalimat utama dalam paragraf di atas adalah: meskipun guru memberikan slide materi kepada siswa, membeli buku materi pelajaran haruslah tetap dilakukan. Sebab slide yang diberikan oleh guru hanyalah inti materinya, sedangkan buku materi pembelajaran berisi pembahasan materi secara mendalam. Tahu tidak apa bedanya kalimat utama dan ide pokok? Kalau kalimat utama itu satu kalimatnya kalian sebutkan semua. Kalau ide pokok itu inti dari si kalimat utama. Jadi ibaratnya tuh yang satu gelondongan, yang kalimat utama itu gelondongan sepenuhnya disebutkan. Kalau ide pokok itu hanya intinya saja, hanya sebagian saja yang ditulis. Iya. Ini yang paling tepat apa? Kalimat utamanya. Kalimat utamanya yang mana? Ada yang bisa tahu? Iya, yang paling tepat adalah meskipun guru memberikan slide materinya kepada siswa, membeli buku materi pelajaran haruslah tetap dilakukan. Berarti ini termasuk jenis paragraf deduktif. Karena kalimat utama dan ide pokoknya ada di depan. Selanjutnya, kalimat berikut memiliki makna denotasi. Masih ingat tidak? Konotasi dan denotasi. Kalau konotasi itu apa? Kalau denotasi itu apa? Yuk kita lihat jawabannya. Ayahku menjadi kaki tangan pemilik perusahaan di tempat kerja. Daerah yang dijadikan tempat demonstrasi itu menjadi lautan manusia. Kebakaran hutan menyebabkan punahnya beberapa tanaman langka. Cindy terbakar emosi ketika mengetahui kejadian yang menimpa temannya. Jadi yang denotasi adalah yang ini. Denotasi berarti artinya apa? Makna yang sebenarnya. Kalau konotasi makna yang tidak sebenarnya. Kalau ini kan kebakaran hutan, ya memang kebakaran hutan. Kalau ini kaki tangan, kan bukan menjadi kaki tangan beneran ya, tapi menjadi hanya bukan makna sebenarnya, maksudnya orang kepercayaan. Gitu konotasi dan denotasi, semoga paham ya. Selanjutnya, kalimat penjelas. Penggalan teks di atas ditandai dengan nomor. Protein yang terkandung di dalam tempe ternyata lebih tinggi dibanding tahu. Menurut penelitian, tempe mengandung kadar protein sebesar 15,4 gram, sedangkan tahu hanya 10 gram saja. Sudah langsung ketahuan ya. Di sini kalimat utamanya, sedangkan selanjutnya itu kalimat penjelasnya, kecuali yang ini. Kalau yang ini, yang nomor 7 itu menjelaskan kembali kalimat yang pertama. Jadi ini termasuk paragraf campuran. Berarti jawabannya adalah yang 2, 3, 4, 5, 6. Ini simpulannya. Jadi ini adalah kalimat utamanya dan ditegaskan kembali di kalimat yang terakhir ini. Jadi ini paragraf campuran.
ada dua kalimat utamanya nih, depan belakang. Selanjutnya, kalimat berikut yang memiliki makna konotasi lawannya di notasi tadi ya ini ya. Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik. Selanjutnya, kebakaran hutan masih terus terjadi dan penebangan liar semakin meningkat. Selanjutnya, Cindy terbakar emosi ketika mengetahui kejadian yang menimpa temannya. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum menyebabkan semakin parahnya kerusakan hutan. Jelas ya? Yang mana yang terbakar emosi ini, terbakar emosinya bukan terbakar betul-betul terbakar, tapi maksudnya emosinya tinggi. Jadi ini bukan makna sebenarnya ya. Jangan sampai tertukar ya konotasi dan denotasi. Selanjutnya, berdasarkan letak gagasan umumnya, teks tersebut termasuk ke dalam jenis paragraf. Indonesia memiliki berbagai rempah yang digunakan sebagai bumbu. Salah satunya adalah kencur. Sudah jelas ya? Ini otomatis deduktif. Kok bisa, Bu? Nah, ini dilihat dulu. Indonesia memiliki berbagai rempah yang digunakan sebagai bumbu dapur. Di sini kata kuncinya bumbu dapur ya. Salah satunya adalah kencur. Berarti bumbu dapur ini adalah ide utamanya dan dijabarkan di sini. Salah satunya adalah kencur. Oke, paham? Jadi kayak ini tuh utamanya adalah bumbu dapur. Salah satunya atau penjelasannya adalah kencur. Jadi penjabarannya salah satu bumbu dapur itu adalah kencur. Makanya ini jelas sekali termasuk ke dalam paragraf deduktif. Yuk selanjutnya, kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian teks eksposisi di atas adalah kalimat yang tepat. Harus dibaca ini, jangan malas baca ya. Kalau berjumpa dengan soal seperti ini, otomatis harus dicocokkan, dilihat kalimat sebelumnya, kalimat sesudahnya, lalu pilihan jawabannya ini dimasukkan kayak gitu. Yang paling tepat adalah yang mana? Yang paling tepat adalah yang ini. Dampak paling nyata dari bencana asap adalah masalah kesehatan. Lebih dari 3 bulan terpapar udara bercampur asap membuat daya tahan masyarakat kian menurun. Melihat kondisi yang kian mengkhawatirkan, Menkes langsung menginstruksikan untuk kembali mengirim tambahan bantuan ke daerah terdampak kabut asap. Beberapa bantuan yang didistribusikan meliputi 125.000 masker ke 97 kabupaten kota terdampak dan lain sebagainya. Nyambung ya, nggak aneh kayak gitu. Jadi ini jawabannya adalah yang ini. Selanjutnya, informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah, silakan dibaca terlebih dahulu. Informasi mengenai apa? Mengenai nafza merupakan singkatan dari informasi utamanya adalah yang ini. Terus ini baru penjelas lainnya. Jadi yang paling tepat adalah yang ini ya. Selanjutnya, kalimat utama nih. Teks eksposisi tersebut adalah
Kemacetan sebagian besar ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat. Kemacetan ini otomatis ini ya sudah menjelaskan ke kalimat sebelumnya. Otomatis kalimat utamanya yang ini nih. Kemacetan sebagian besar ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat. Selanjutnya, makna kata internal dalam teks tersebut adalah mana nih internal? Peningkatan pengaturan pola kegiatan internal yang sistematis. Internal berarti di dalam lingkungan sendiri, ini yang paling tepat. Selanjutnya, contoh topik yang bisa untuk teks eksposisi yang mana? Yang ini ya. Ini kan bisa mengungkapkan opini, bisa juga diungkapkan fakta, ada argumen penulisnya. Jadi ini yang paling tepat nih, bahaya makanan ber-MSG. Selanjutnya, pernyataan yang sesuai dengan teks eksposisi tersebut adalah, tinggal dibaca saja, disesuaikan dengan teks di atasnya mana yang paling sesuai. Yang paling sesuai adalah yang ini. Kita baca ya. Bacanya dalam hati saja. Iya, tepat nih. Jawabannya yang ini. Selanjutnya, hal yang tidak diungkapkan. Yang tidak diungkapkan dalam teks di atas adalah dibaca dulu, terus baru dibaca pilihannya mana yang paling tidak tepat, yang tidak diungkapkan. Yang tidak diungkapkan itu yang ini ya, kemoterapi juga dapat mempengaruhi sel sehat secara normal membelah diri dengan cepat. Yang ini yang tidak sesuai. Kuncinya membaca, harus dibaca. Penulisan kata tidak baku pada teks tersebut. Koruptor, fasilitas mewah, massa. Bukan rahasia umum lagi Indonesia mendapatkan. Bahkan ada koruptor yang memang fasilitas mewah. Siapa yang bawah? Dihajar massa. Ini S-nya kurang 1, jadi yang paling tepat adalah yang massa. Koruptor benar, fasilitas benar, mewah benar. Selanjutnya, judul yang bisa dijadikan teks eksposisi. Ini tentu tidak nih. Ini tidak. Ini juga tidak. Yang paling tepat adalah yang ini. Karena ini nanti bisa diungkapkan opini, faktanya bagaimana, yang membuat orang yakin bahwa apa yang diungkapkan oleh si penulis itu benar adanya. Jadi jawabannya yang ini. Kalau hanya sekadar keindahan, lalu ini berarti nanti biografi, ini juga keindahan, tidak. Penggunaan kata yang tidak sesuai dengan ejaannya adalah ini, langsung tanpa baca. Yang benar adalah risiko, bukan resiko. Lalu kata penunjuk ini yang dimaksud adalah buah, ini adalah buah bit.
Selanjutnya, isi teks ini adalah manfaat tanaman lidah buaya. Makna kata inflamasi. Inflamasi itu peradangan. Sudah selesai. Nah, berikut penjelasannya ya. Semoga bisa membuat kalian lebih paham. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.